Selamat pagi, Bu. Silakan duduk. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Dr. Ratna, dokter yang bertugas jaga di Rumah Sakit Warmadewa pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa? Saya Bu Iin, Oh, Bu Iin, usianya berapa, Bu? 56 tahun, Dok. 56 tahun. Alamatnya di mana, Bu? Di Jalan Pulau Sula nomor 32 Sanglah, Dok. Oh, di Sangla, asli Bali, Bu ya? Iya, Dok. Saat ini Bu Iin bekerja. Iya, dokter. Oh, di mana kerjanya, Bu? Di online shop gitu, Dok. Oh, Ibu punya online shop ya, Betul. mengelola sendiri nih. Iya. Bu Iin, kalau boleh saya tahu, apakah Ibu Iin sudah menikah? Sudah, dokter. Oh gitu, berapa anaknya Bu? Dua, Dok. Bu Iin niki pendidikan terakhirnya napik nih. SMA, dokter. Gimana Bu, ada yang bisa saya bantu? Begini, Dok. Saya selama 1 tahun terakhir ini merasa cepat sekali haus. Nafsu makan saya juga meningkat. Tetapi berat saya tuh turun, Dok. Jadi saya merasa aneh begitu, Dok. Kira-kira itu kenapa nggih? Oh jadi Ibu makannya meningkat, terus minumnya makin sering dari setahun yang lalu Bu ya. Kira-kira sehari tuh Ibu bisa makan berapa kali ya? Kalau saya makan sepertinya bisa sampai 5 kali sehari, Dok. Terus minumnya kira-kira saya bisa mengisi botol air minum 2 liter sebanyak 3 kali. Apakah Ibu ada keluhan lain? Terus saya sering kencing, Dok, dan area kemaluan saya juga kadang terasa gatal. Oh, apakah sebelumnya Ibu pernah mengalami hal serupa? Belum pernah sih, Dok. Ini pertama kali saya seperti ini. Hmm, apakah Ibu punya keluhan lain seperti tekanan darah tinggi atau kelainan pada jantung? Tidak, dokter. Terakhir saya cek tensi saya masih normal. Lalu, apakah Ibu pernah mengalami infeksi pada gigi atau kulitnya? Belum pernah sih, Dok. Paling saya cuma sariawan biasa saja. Apakah Ibu sekarang mengonsumsi obat-obatan tertentu? Nggak ada sih, Dok. Saya cuma mengkonsumsi vitamin aja. Lalu, dari keluarganya Ibu, apakah ada yang mengalami hal sama seperti Ibu? Saya kurang tahu, dokter. Kalau misalnya yang menderita diabetes mellitus atau punya tekanan darah tinggi, Bu? Ada, dokter. Setahu saya, paman saya itu ada diabetesnya. Oh, lalu untuk pola makan, apakah Ibu makannya sering dalam porsi yang sama atau biasanya lebih banyak, Bu? Porsinya sih sama, Dok. Cuman lebih sering aja saya maam. Porsinya masih sama ya. Biasanya Ibu makan apa aja, Bu? Saya sehari-hari biasa sih, Dok, makan nasi. Terus kadang mie sih favorit saya nasi. Kadang saya campur nasi si mie. Oh, mie dicampur dengan nasi gitu, Bu ya. Iya, Kalau misalnya aktivitas fisiknya, Bu, sehari-hari apa ya? biasanya sih saya cuman bekerja itu packing online shop saya. Kalau olahraga gitu gimana, Bu? Jarang sih, Dok. Gitu. Tadi kan Ibu bilang ada penurunan berat badan tuh, Bu. Nah, dalam setahun ini berapa kilo udah turun berat badannya, Bu? Sepertinya 10 kiloan gitu deh. 10 kilo, Bu ya. Mm-mm. Mohon maaf sebelumnya, Bu. Apakah Ibu ada mengonsumsi alkohol atau Ibu merokok? Tidak, dokter. Oke, baik Bu. Dari hasil wawancara medis yang saya lakukan tadi, saya curiga Ibu mengalami diabetes mellitus. Nah, nanti saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kadar gula Ibu dan juga mengetahui apakah terdapat komplikasi dari penyakit Ibu. Akan ada beberapa hal yang saya lakukan mungkin terasa kurang nyaman, Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, dokter. Kalau seperti itu, saya akan menyiapkan alat dan mencuci tangan. Ibu silahkan tidur di bed pemeriksaan, nggih, Bu, nggih. Nggih. Bu Iin, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan berat badan dan juga tinggi badannya Ibu. Apakah Ibu menggunakan perhiasan atau Ibu ada menggunakan ikat pinggang? Enggak, dokter. Oh, nggih. Kalau begitu Ibu silakan. Nah, Ibu ya, ini nanti sendalnya dibuka.
Bu, dari hasil pemeriksaan fisik dan juga hasil pemeriksaan gula darah acak, saya menemukan hasil bahwa kadar gula ibu itu tinggi, Bu. Biasanya hal ini terjadi pada orang yang menderita diabetes mellitus. Hmm. Apakah ibu sudah tahu mengenai diabetes mellitus? Mungkin ibu sudah sempat cari di internet, Bu? Setahu saya kadar gulanya tinggi, Dok. Ya, benar sekali Bu ya. Diabetes mellitus itu adalah penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Ada beberapa jenis dari diabetes mellitus, itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor, bisa faktor keturunan dan juga gaya hidup. Kalau dari faktor gaya hidup itu biasanya seperti pola makan dan juga kurangnya aktivitas fisik. Untuk memastikan lagi nanti penyebabnya, ada pemeriksaan laboratorium Bu ya. Nah, pasien diabetes mellitus ini biasanya imunnya rendah, Bu. Jadi dia rentan untuk terkena beberapa penyakit. Komplikasinya biasanya pada mata, ginjal, kaki. Terkadang juga dia bisa menyebabkan sesak nafas, Bu. Oh, apakah bisa sembuh, Dok, Niki? Nah, kalau diabetes mellitus ini penyakitnya tidak bisa sembuh, Bu, tapi bisa dikontrol. Nanti akan dikasih obat untuk mengontrol kadar gula dan juga ibu harus memperbaiki pola makan serta aktivitas fisiknya. Tujuan dari pengobatannya itu adalah untuk memperbaiki kualitas hidupnya, Bu. Kalau obatnya tuh jenisnya apa aja, Dok? Untuk obatnya itu ada yang suntikan dan juga ada yang dikonsumsi. Nah, biasanya yang suntikan ini berisi hormon yang membantu menurunkan kadar gula, Bu. Kalau obat yang dikonsumsi ini, cara kerjanya bergantung pada jenisnya. Terus, Dok, kalau biar tahu kadar gula darahnya terkontrol gimana ya? Apabila ibu ingin memantau kadar gulanya, ibu bisa datang ke fasilitas kesehatan, atau ibu juga bisa lakukan sendiri di rumah. Ketika ibu mengonsumsi obatnya, kalau ibu lupa makan setelahnya, maka ibu akan mengalami beberapa hal seperti pusing, berkeringat dingin, dan juga gemetar, Bu. Bu, selain mendapatkan terapi dan obat-obatan, ibu juga harus melaksanakan terapi nutrisi medis agar ibu bisa mengatur pola makan yang seimbang sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizi yang ibu perlukan. Berdasarkan pemeriksaan berat badan dan tinggi badan yang saya lakukan tadi, saya sudah menghitung asupan kalori yang ibu butuhkan dalam satu hari, yaitu sebesar 1.600 kalori, Bu. Nah, untuk lebih jelasnya, ibu bisa melakukan konsultasi ke ahli gizi, atau ibu bisa cari sendiri di internet berapa kalori dari setiap makanan yang akan ibu konsumsi. Misal, dalam 100 gram nasi, berapa ada kalorinya. Selain mengatur pola makan, ibu juga harus meningkatkan aktivitas fisik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kebugaran tubuh ibu. Aktivitas fisik yang baik itu biasanya olahraga yang bersifat aerobik, Bu, seperti jalan cepat, bersepeda, jogging, dan berenang. Olahraganya harus teratur, Bu, 3-5 kali per minggu selama 30-45 menit. Gimana kalau saya nggak sempat olahraga, Dok? Tidak masalah, Bu. Tidak mesti kok setiap hari olahraga. Bisa dikasih selang hari istirahatnya. Asalkan jangan sampai lewat 2 hari berturut-turut tidak olahraga. Begitu, Dok. Terima kasih. Bu, saya resepkan ya obatnya. Untuk kondisi ibu saat ini, saya akan memberikan ibu insulin. Ini digunakan 15 menit sebelum makan ya, Bu. Biasanya, ini disuntikkan di daerah perut atau lengan. Caranya dengan mencubit daerah yang akan ibu suntikkan, lalu disuntikkan sesuai dosis. Kalau bisa, tempatnya itu diubah-ubah, Bu, biar tidak tempatnya sama. Kenapa begitu, dokter? Nanti biar nggak mengecil bagian tubuh yang ibu suntikkan. Oh, Gimana, Ibu? Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? enggak, dokter. Kalau tidak ada yang ingin Ibu tanyakan lagi, terima kasih banyak Bu ya. Semoga kadar gulanya bisa cepat terkontrol dan kondisi Ibu bisa lebih cepat membaik. Untuk obatnya nanti bisa Ibu ambil di depan, nggih, Bu nggih. Nggih. Terima kasih Bu.